Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini anak-anak kita belajar pelajaran yang ke-6 di semester 2, yaitu mari belajar surat Al-Ma'un. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman surat Al-Ma'un. Yang kedua, siswa dapat memahami makna surat Al-Ma'un dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat membaca surat Al-Ma'un dengan tartil. Untuk materi yang pertama yang kita pelajari adalah memahami surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat Al-Quran yang ke-107 anak-anak. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un juga diturunkan di kota Mekah. Maka dari itu surat Al-Ma'un dikatakan surat Makkiyah. Kata Al-Ma'un sendiri anak-anak memiliki arti barang-barang yang berguna. Materi selanjutnya yaitu ayo membaca surat Al-Ma'un. Mari kita bersama-sama anak-anak membaca surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Materi selanjutnya, ayo menghafal surat Al-Ma'un. Cara menghafal surat Al-Ma'un anak-anak yaitu dengan cara bacalah ayat secara berulang-ulang anak-anak sampai hafal, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Apabila ayat pertama sudah hafal, maka dilanjutkan ayat kedua. Begitupun seterusnya anak-anak, apabila ayat kedua sudah hafal, maka dilanjutkan sampai ayat ke-7. Selamat mencoba anak-anak, semoga kalian bisa menghafal surat Al-Ma'un. Pelajaran selanjutnya adalah makna kandungan surat Al-Ma'un. Arti ayat pertama anak-anak di dalam surat Al-Ma'un mempunyai arti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua mempunyai arti,
itulah orang yang menghardi anak yatim. Ayat ketiga mempunyai arti dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Ayat keempat mempunyai arti maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima mempunyai arti yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat keenam mempunyai arti orang-orang yang berbuat riya. Ayat ketujuh mempunyai arti dan enggan menolong dengan barang berguna. Surat Al-Ma'un anak-anak berisi penjelasan tentang golongan pendusta agama. Siapa sajakah anak-anak yang termasuk dalam pendusta agama? Yang pertama adalah orang yang suka menghardi anak yatim. Menghardi maksudnya membentak anak-anak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim." Itulah salah satu contoh orang yang pendusta agama. Seharusnya kita kepada anak yatim yang pertama senantiasa memperhatikan nasib mereka. Yang kedua, berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga, yaitu mengurus dan mengasuh mereka sampai dewasa. Sedangkan golongan yang kedua, yaitu golongan yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Golongan yang keempat, yaitu orang-orang yang suka berbuat riya. Mereka itulah memperlihatkan ibadahnya anak-anak. Golongan selanjutnya yaitu golongan yang enggan memberi bantuan kepada orang lain. Itulah anak-anak golongan-golongan yang mendustakan agama. Adapun hikmah diturunkannya surat Al-Ma'un, yang pertama hikmahnya adalah tidak boleh menyakiti anak yatim anak-anak. Yang kedua, selalu melatih sifat peduli terhadap golongan yang tidak mampu. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang tidak melalaikan sholatnya. Itulah golongan-golongan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un yang bisa dikatakan golongan-golongan pendusta agama anak-anak. Adapun rangkuman pembelajaran kita hari ini, yang pertama, surat Al-Ma'un adalah surat Al-Quran yang ke-107, terdiri dari 7 ayat dan turun setelah surat Al-Quraisy. Kata Al-Ma'un memiliki arti barang-barang yang berguna. Yang kedua, surat Al-Ma'un berisi penjelasan tentang golongan pendusta agama. Adapun golongan pendusta agama, yang pertama, orang yang suka menghardi anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan kepada orang miskin. Yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang keempat, orang yang suka berbuat riya. Sedangkan yang kelima, yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Begitulah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.